apa ini? Oh kak, kita lagi buka stop kontak buat lihat dalam isi stop kontak itu. Ya. Cuman kita dari ini kayak bingung banget kak. Ini kenapa di sini harus ada 3 kabel ya kak? Kira cuma 2 sudah cukup. Ada positif sama minus. Terus satunya ini apa ya kak? Oh, kabel yang tengah itu kabel grounding. Mau tahu? Aku nggak tahu kak. Oke, mari. Saya jelaskan. Ayo, mari. Sini masuk. Nah, di ruangan ini nanti akan saya jelaskan materi tentang apa itu manfaat grounding. Silakan duduk. Nah, kebetulan nih ada teman kita nih. Kamu lagi ngapain, Coy? Oh, aku lagi buat materi PPT tentang grounding, Rip. Oh, kebetulan ini teman-teman kita mau tahu tentang apa itu manfaat grounding. Oh, Boleh lihat? boleh dong. Ini juga kebetulan aku juga sudah selesai kok buat materinya. Oke, ayo. Berikut ini materi tentang grounding. Nah, kenapa grounding dibutuhkan? Nah, karena kan dari PLN itu ada L dan N. L itu kalau dalam PUIL 2011, L itu adalah arus positif dan N itu adalah arus negatif. Nah, arus positif itu nanti akan melalui kWh meter yang terdapat MCB di dalamnya, atau kurang lebih itu sebagai apa ya, sikring gitu. Nah, nanti akan masuk ke peralatan elektronik. Nah, semisal peralatan elektronik itu terjadi suatu kebocoran arus, nah itu akan sangat dibutuhkan grounding. Kenapa? Nah, di sini ada gambar ini manusia, ada gambar listrik. Nah, artinya itu manusia yang strum. Nah, di sini gambar ini diibaratkan tanah. Nah, semisal manusia ini memegang suatu alat komponen elektronik yang arusnya itu terjadi bocor, nah arus itu akan melalui manusia ini dan langsung ke tanah. Nah, ibaratnya kalau dalam skema elektronik itu semisal ada 220 volt, nah kita itu diibaratkan resistansinya 10 ohm. Nah, semisal ada tegangan yang masuk ke 10 ohm, itu kan pasti nanti akan terbakar. Nah, begitu juga manusia. Nanti semisal dilewati tegangan 220, maka akan berakibat fatal juga. Nah, seperti itu. Nah, berikut semisal kalau ada groundingnya. Nah, ini gambaran semisal ada grounding dan terdapat grounding di suatu instalasi rumah-rumah atau perusahaan atau apalah gitu. Nah, ini ada groundingnya dan skema elektroniknya seperti ini. Nah, ini kan semisal ini arus yang ke komponen elektronika dan arus ini mengalami kebocoran. Dia nggak langsung ke manusianya, tapi dia langsung lari ke tanah. Nah, ibaratnya seperti ini. Jika ada 220 volt masuk dan di sini terdapat resistansi kita, ini anggap aja ini kita, yang 10 ohm ini anggap aja ini kita. Jadi kan arus itu mendekati short. Nah, jadi kan otomatis nggak melalui kita, meskipun ada arus itu sedikit sekali yang terkena pada tubuh dan tidak berakibat fatal gitu. Nah, di sini grounding yang baik itu tidak boleh lebih dari 5 ohm. Jadi semisal groundingnya itu lebih dari 5 ohm, itu nggak boleh, karena apa namanya, itu tadi semisal ada short, itu kan kita nilainya mendekati 0 ya, mendekati 0 itu kan baru short. Nah, semisal tahanannya lebih besar lagi, kan otomatis pasti larinya ke manusia lagi gitu. Kalau misalnya dia lebih dari 5 ohm itu, cara mengatasinya gimana ya? Nah,
Itu nanti kita perhatikan tempat pemasangan grounding itu sendiri, dan nanti kita perhatikan tentang kabel-kabelnya dan kedalaman grounding gitu. Misal nanti kalau lebih dari 5 ohm, artinya grounding itu bisa terjadi kurang dalam, dan yang ditanam grounding itu tanahnya kurang baik begitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Kak, Ya? saya mau bertanya, terus itu kita gimana ya caranya bisa tahu besar dari resistansi grounding yang sudah ditanam itu? Nanti ada alatnya. Nah, Joy, kamu tahu nggak di mana alat kita biasanya untuk mengukur grounding itu? Oh, aku tahu kok. Mau aku ambilin kak? Iya, tolong ambilin ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini loh Rif, alatnya Rif. Nah, ini teman-teman alatnya. Ini namanya Digital Earth Tester. Nah, ini ada kabel-kabelnya. Nah, masing-masing memiliki warna sendiri-sendiri. Nah, ini ada merah, kuning, terus ada kabel warna hijau. Kak, mau nanya, Ya. dia perbedaan warna itu ada perbedaan arti nggak? Oh iya, nanti ada maksudnya masing-masing. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di sini ada alat untuk tes ardennya. Nanti ini ditanamkan di tanah. Ini alatnya untuk mengukur nilai resistansi terhadap groundingnya nanti. Oke teman-teman, saatnya kita coba alat ini di luar ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan kalau ini earth testernya ini digunakan untuk ground. Nah, yang pertama kita ambil dulu kabel hijaunya ini. Kabel hijau ini tadi kan sudah dijelaskan kalau kita menghubungkan ini ke arde instalasi rumah atau bangunan. Nah, nanti ada yang tulisannya E ini ada earth yang warna hijau ini. Nanti kita sambungin ke bagian ardenya itu. Yuk kita sambungin. Nah, ini yang bagian jacknya ini kita pertama sambungin dulu ke earth testernya ini. Ingat ya, disesuaikan warnanya hijau sama hijau ini. Nah, yang bagian gigitan buayanya ini kita sambungin ke bagian besi arde instalasi listrik rumah ini. Ya, ini kampus tapi. Nah, setelah yang hijau selesai, kita sambungin yang kuning. Nah, yang kedua kita pasang yang kuning. Nah, yang kuning sama merah ini ya hampir mirip-mirip. Karena ini keduanya ini dipasang ke bagian pasak besinya ini. Nah, yang kedua kita pasang yang kabel kuningnya ini. Nah, jack yang kuning ini disesuaikan sama yang port pada earth testernya ini. Nah, yang kuning sama yang bagian merah ini sama. Ya mirip-mirip maksudnya. Jadi keduanya ini dihubungkan sama besi pasaknya ini yang nanti akan ditancapkan ke tanah. Jadi besinya kan ditancapkan ke tanah, usahakan sampai dalam ya. Jadi benar-benar permukaan tanah itu menyentuh yang bagian ini. Kita tancapin. Nah, sekarang kan sudah menyentuh yang bagian tanahnya ini, kan sudah dalam. Dan sekarang kita pasang yang satunya ini. Dan minimal memiliki jarak 5 meter. 5 hingga 10 meter aja jaraknya. Nah, jadi begini teman-teman, setelah kita menancapkan kabel hijau yang ini pada grounding instalasi listrik bangunan, lalu yang kabel warna kuning ini sudah kita tancapkan kepada pasak besi 1.
Kalau yang kabel merah ini sudah kita tancapkan ke pasak besi yang kedua, maka sekarang kita beralih ke alatnya. Nah, di sini pertama kita setting dulu pada skala yang kita inginkan, karena kita ingin mengukur grounding pada instalasi listrik rumah yang umumnya nilainya di bawah 5 ohm secara puil. Nah, ini kita setting dulu ke 20 ohm. Nah, di sini untuk menentukan nilainya, alatnya harus dipencet terlebih dahulu yang ini. Maka akan keluar nilainya. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya adalah 0,58 ohm. Nah, untuk menahan nilainya ini dapat kita lakukan dengan memutarnya ke sini sehingga nilainya bisa tertahan dan keluar 0,58 ohm. Dan nilai grounding di kampus Widya Mandala Kalijudan ini dapat dibilang cukup baik. Kenapa? Karena nilainya di sini adalah 0,58 ohm, sedangkan standarisasi agar grounding tersebut baik, nilainya adalah harus di bawah 5 ohm. Dan 0,57 ohm ini sudah jelas di bawah 5 ohm, sehingga groundingnya terbilang cukup baik. Ya, jadi gimana tadi teman-teman? Apa sudah jelas belum? Sudah Kak, terima kasih banget sudah ngajarin kita hari ini. Oke, sekarang waktunya kita kembali ke lab ya. Oke, let's go. Siap.